sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Bahkan ketika kami ada hari ini di rumah Tuhan di tempat ini, karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami. Terima kasih Tuhan kalau kami punya kesempatan kembali untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Saya Pendeta Togi Sigalingging, Gembala GKIN Getsemani Malang. Saya senang Bapak Ibu, ini yang kedua kali saya boleh hadir di tempat ini. Kalau saya nggak salah tahun lalu saya hadir di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Tahun lalu, dan puji Tuhan hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan RCC Surabaya. Baik Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah ujian iman dan berkat orang percaya. Ujian iman dan berkat orang percaya. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya. Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Saya akan baca bagi kita. Begini firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Itu ujian iman dan berkat bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kisah Abraham yang baru kita baca ini, bagaimana dia disuruh oleh Tuhan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Seorang anak yang ditunggu sangat lama. Bahkan dia baru mendapatkan anak ini di saat dia berusia 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Tapi hari itu Tuhan ngomong kepada Abraham bahwa dia harus mempersembahkan anaknya yang dikasihi. Abraham harus mempersembahkan anaknya yang selama ini, yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dan Tuhan mau anak itu mau diserahkan kepada dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Abraham juga manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti Bapak Ibu. Yang namanya manusia biasa, ketika Tuhan berkata kepada kita, apa yang kita kasihi itu harus diberikan kepada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu itu bukan perkara mudah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Apalagi yang Tuhan minta itu adalah bahwa Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Bukan
hal yang mudah, bahkan Abraham itu tidak dikasih kesempatan berpikir oleh Tuhan. Ketika perintah Tuhan datang, engkau harus mempersembahkan anakmu. Kita melihat bahwa Abraham, dia tidak pernah mengatakan tidak kepada Tuhan. Dia percaya sekalipun jalan pikirannya Tuhan, sekalipun maksud Tuhan itu susah untuk dipahami. Tapi Abraham selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, Bapak Ibu. Abraham percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Abraham tahu bahwa Tuhan punya rancangan tersendiri. Abraham tahu bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalaulah boleh berpikir dan bertanya kepada Tuhan, Abraham itu kan punya 2 orang anak, Bapak Ibu. Satu anak yang lahir dari istri sah, satu anak yang lahir dari istri tidak sah. Sah dan tidak sah. Kan begitu Bapak Ibu ya. Satu yang sah dan satu yang tidak sah. Kalaulah boleh, terima kasih Pak. Kalaulah boleh, Abraham meminta kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tidak meminta anakku yang tidak sah? Kenapa Tuhan, engkau harus meminta anak yang sah, anak yang ditunggu selama berusia 100 tahun baru datang? Tapi, tahukah Bapak Ibu, bahwa ketika kita memikirkan sesuatu, itu tidak selalu sejalan dengan pikiran Tuhan. Ada banyak orang selalu memaksakan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Tuhan, saya mau yang begini. Tuhan, saya yang mau begini. Tuhan, saya yang mau begini. Tapi kalau Tuhan mengatakan itu bukan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Amin, Bapak Ibu. Sebuah ujian yang maha berat itu dialami oleh Abraham. Pada saat Allah meminta anaknya yang satu-satunya, yang adalah pewaris dari segala kepunyaan, segala harta benda Abraham, itu kan akan diwariskan kepada Ishak anaknya. Tapi Tuhan minta penerus keturunan. Tapi Tuhan minta apa yang paling berharga yang dimiliki oleh Abraham. Bahkan kalau boleh dikatakan bahwa nilai anaknya itu, Ishak itu, melebihi semua harta benda yang dia miliki. Karena bagi orang Yahudi, kalau tidak punya anak, itu berarti kesialan. Itulah sebabnya ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau akan kujadikan menjadi bapa bangsa-bangsa. Abraham itu sempat berpikir, bagaimana mungkin saya akan menjadi bapa banyak bangsa sampai usia 100 tahun kurang 1 hari, belum punya anak. Di usia 100 harinya baru Abraham itu punya anak. Abraham boleh berpikir, jangan-jangan Tuhan salah tentang janjinya. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa terhadap janji Tuhan, terhadap janji Allah, Abraham tidak pernah ragu sedikit pun. Amin, Bapak Ibu. Tidak salah kalau Abraham itu dijulukin bapa dari segala orang beriman. Karena firman Tuhan berkata bahwa Abraham tidak pernah ragu. Sedikit pun Abraham tidak pernah ragu akan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mengalami banyak ujian dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Salah satunya ujian terbesarnya adalah ketika dia diminta mempersembahkan anaknya yang sangat dikasihinya. Tetapi sejarah mencatat bahwa Abraham adalah orang yang taat, setia, meskipun banyak ujian yang dihadapi. Amin, Bapak Ibu. Abraham itu orang yang taat, setia, meskipun banyak ujian yang dihadapinya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat 3 bagian penting mengenai ujian dan ketaatan Abraham. Yang pertama, Tuhan menguji iman Abraham untuk mengetahui kedalaman iman Abraham. Amin, Bapak Ibu. Tuhan menguji iman Abraham untuk mengetahui kedalaman iman Abraham, atau kualitas iman Abraham itu seperti apa. Mari kita perhatikan Kejadian 22 ayat 1.
dan ayat 2. Saya baca bagi kita. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan mencobai Abraham. Kata mencobai di sini Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu atau Allah itu bermaksud supaya Abraham itu gagal. Jauh dari situ. Jadi pencobaan atau kata mencobai di dalam bagian firman Tuhan di ayat 1 ini bukan berarti Tuhan itu sedang bermaksud membuat Abraham itu gagal. Bukan. Tetapi lebih daripada itu, Allah ingin memurnikan dan memperdalam iman Abraham. Allah itu ingin memurnikan dan Allah itu ingin memperdalam iman Abraham. Mengapa Allah ingin memperdalam iman Abraham? Tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Abraham itu dia dipanggil Tuhan dari keluarganya. Dia bukan berasal dari keluarga yang patuh, bukan berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah, keluarlah dari keluargamu. Kan itu yang Tuhan katakan kepada Abraham. Jadi waktu itu Abraham memang percaya sama Tuhan, Abraham memang percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Tapi harus diingat, pengalaman rohani dia bersama dengan Tuhan belum begitu mendalam. Memang Abraham itu adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Memang Abraham itu adalah orang yang berkata yes untuk apa kata Tuhan. Tapi harus diingat, durasi waktu dia bersama-sama dengan Tuhan itu belum terlalu lama. Itulah sebabnya Tuhan merasa bahwa Abraham ini harus diproses lagi imannya. Tuhan mau tahu apakah memang iman Abraham ini sungguh-sungguh, atau apakah iman Abraham ini semakin naik ataukah semakin turun. Itulah sebabnya kemudian Tuhan memerintahkannya untuk mempersembahkan anaknya yang sangat dikasihi. Ishak adalah anak yang dijanjikan dan lama dinantikan. Dan melalui dia Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tapi hari itu segala sesuatu kelihatan tidak masuk akal. Karena Tuhan yang berjanji bahwa lewat Ishak Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi hari itu Tuhan minta anak yang dijanjikan itu. Mungkin kita berpikir, ini Tuhan ini main-main. Terkadang kita berpikir, ini gaya berpikirnya Allah ini kok tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Kok nggak masuk akal? Tapi saya mau beritahu kepada kita bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Amin. Apa yang di hati Tuhan itu tidak selalu sama dengan apa yang di hati kita. Kata Ibrani yang dipakai untuk korban bakaran itu adalah leolah, yang secara harfiah berarti seluruh korban bakaran. Korban bakaran ini biasanya itu adalah domba jantan yang sehat, yang bagus. Dan biasanya pada saat orang mempersembahkan korban itu harus disembelih, darahnya itu harus dibuang. Lalu kemudian seluruh korban bakaran itu harus dibakar sampai habis. Kalau Tuhan yang meminta Ishak harus dikorbankan, itu berarti Tuhan mau Ishak itu dipersembahkan sebagai korban yang sempurna. Maka dia harus, cara mempersembahkannya, dia pun harus sama seperti menyembelih domba jantan. Itulah sebabnya kemudian Abraham mengikat Ishak, lalu kemudian dia mengangkat pisau itu dan hampir menghunus. Hampir, masih hampir Bapak Ibu, karena belum terlambat. Masih hampir, karena tiba-tiba Tuhan berseru, jangan kau apa-apakan anak itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang pada masa itu
bagi masyarakat di Kanaan, mempersembahkan anak tunggal apalagi anak sulung itu adalah merupakan korban tertinggi yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Karena pada masa itu orang-orang di Kanaan itu mereka itu masih beribadah kepada dewa-dewa, dan salah satu korban yang paling tertinggi, dianggap paling tertinggi, paling mulia, paling mahal itu adalah mempersembahkan anak tunggal, apalagi itu adalah anak laki-laki, dan itu harus anak yang paling besar, kan begitu. Jadi waktu itu ini adalah kebiasaan pada masa itu. Tetapi pada saat Allah sedang berkata kepada Abraham, engkau harus mempersembahkan anakmu, Tuhan sedang tidak menyuruh Abraham untuk sama seperti orang-orang kafir di Kanaan. Tuhan tidak suruh Abraham untuk mengadopsi budaya orang Kanaan. Tuhan sedang tidak bilang kepada Abraham bahwa dia sama seperti orang Kanaan. Tapi hari itu ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, semata-mata itu adalah ujian, bukan untuk sama seperti orang-orang kafir. Amin, Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu, kita ini kebablasan, kita ikut-ikutan gaya orang. Betul ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita ini, apalagi orang-orang Kristen sekarang itu, Bapak Ibu, orang-orang Kristen sekarang itu sekarang itu banyak ikut-ikutan gaya orang. Harusnya kan kekristenan itu punya gaya sendiri, style sendiri ya Bapak Ibu ya. Harusnya kan begitu. Yang terbaru Bapak Ibu ini kan, kalau Bapak Ibu yang pernah ada orang Batak yang meninggal Bapak Ibu. Yang viral itu, orang Batak meninggal, pada saat meninggal itu kemudian pendeta tidak mau menguburkan. Masalahnya adalah keluarganya minta, atau pada saat sebelum mati ibu itu minta supaya tas kesayangannya itu dimasukkan ke dalam peti mati. Saya hanya bayangkan Bapak Ibu, andai tas itu merek Hermes, wow. Dan itu harus dimasukkan ke peti mati. Saya itu mikir, saya orang Batak Bapak Ibu, saya pikir tas, tapi saya akan cek itu harganya katanya di atas 4 juta sih, 4 jutaan ya Bu ya, belum sampai Hermes lah kan gitu. Tapi saya hanya pikir itu ya, kenapa lah tas harga segitu tuh dibawa ke kuburan, ke peti mati itu. Saya pun pikir ya, kenapa ya? Bukankah lebih baik itu dikasih ke saudara atau sebagai kenang-kenangan gitu ya Bapak Ibu ya? Pelit ya. Saya kira juga dia pelit. Tapi kan itu, akhirnya pendeta itu marah, ya seingat saya pendeta itu marah, lalu kemudian dia pulang. Saya tidak mau memakamkan katanya, gitu ya. Saya tidak mau memakamkan, kan begitu. Akhirnya batal pemakaman oleh pendeta itu. Setelah itu keluarga bingung cari pendeta gereja lain. Untung bukan pendeta GKIN. Untung bukan pendeta GKIN yang dihubungi, kan begitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya tidak lihat ya, karena akhirnya kan itu dimakamkan oleh pendeta dari karismatik ya. Cuman pada bagian akhir itu saya tidak ingat saya tidak ada dan tidak ada dibahas juga apakah akhirnya tas itu dibawa sampai mati atau tidak. Saya tidak tahu. Karena yang diributkan kan masalah tas ya. Saya nggak tahu apakah pendeta pengganti lah ya. Biasakan pemain bolanya ada pendeta pengganti. Ini pemain pengganti. Ini pendeta pun sekarang ada pendeta pengganti. Saya nggak ingat apakah kemudian pendeta pengganti itu mengizinkan tas itu dibawa. Kok bisa seperti itu Bapak Ibu? Itulah tradisi. Terkadang kita ini ikut-ikutan kan begitu. Tapi ketika Tuhan sedang berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan sedang tidak berbicara bahwa Abraham itu seperti orang kafir yang dari Kanaan. Tidak, Tuhan tidak bilang seperti itu. Karena yang Tuhan mau adalah iman Abraham itu diuji. Benar nggak ini Abraham ini imannya? Apakah Abraham ini ikut percaya sama Tuhan?
Karena Tuhan berkata kepadanya, engkau akan kujadikan bapa banyak bangsa-bangsa. Karena ada banyak orang ikut Tuhan karena janji-janji firman Tuhan. Ada banyak orang yang percaya ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan diberkati. Percaya Yesus sakit penyakit sembuh. Kan begitu. Mau ikut Tuhan? Mau. Tapi sekian tahun tidak ada perubahan, mualaf lagi. Banyak seperti itu toh. Kecewa sama Tuhan. Mereka bilang kami kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan sedang tidak memerintahkan Abraham untuk sama seperti orang kafir. Karena Tuhan hanya mau kedalaman iman dari Abraham. Menurut The Fox, ketika Abraham memberikan korban anaknya yang tunggal, bukan karena hal ini dianggap lazim atau Ishak kurang berharga, melainkan justru Abraham sangat menyayangi Ishak dan pengorbanan ini memperlihatkan betapa besar pengabdian atau kepatuhan Abraham kepada Allah. Amin. Jadi ujian itu diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya hanya supaya Tuhan mau tahu seperti apa pengabdian kita kepada Allah, seperti apa ketaatan kita kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang yang bilang, saya percaya Tuhan, ikut Tuhan, yes. Ikut Tuhan, sukses. Pokoknya yes, sukses semualah. Ada banyak orang begitu. Tapi begitu kesusahan datang, masalah datang, apa yang terjadi? Mundur. Lama-lama dikunjungi Pak Pendeta, gak datang-datang juga. Lalu kemudian bilang, saya akan ke gereja Pak Pendeta kalau ada yang bayarin hutang saya. Kan banyak yang begitu. Saya mau balik ke gereja Pak Pendeta, tapi syaratnya harus ada yang bayar hutang saya. Ditanya Pak Pendeta, berapa hutangnya? 2M. Lalu pertanyaannya, Pak Pendeta cari uang dari mana? 2M. Memangnya Pak Pendeta punya banyak uang? Pak Pendeta hanya bilang, saya mendoakan. Bapak mengimani. Yang bayar Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Hamba Tuhan mendoakan, yang mengimani siapa? Yang didoakan, jemaatnya. Yang menjawab Tuhan. Makanya jangan minta dibayar hutang sama Pak Pendeta. Gak ada uang. Abraham tidak kompromi dengan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia taat tanpa sedikit pun ada kata protes kepada Allah. Padahal secara manusia Abraham bisa protes sama Tuhan. Tuhan, apa gak bisa ditawar Tuhan? Gimana kalau anak saya ini, Tuhan minta anak saya dipersembahkan, bagaimana kalau diganti dengan 100 ekor domba jantan? Abraham tidak melakukan penawaran terhadap Tuhan. Tuhan, bagaimana daripada engkau meminta anak saya yang tunggal? Bagaimana kalau digantikan dengan orang lain saja Tuhan? Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham melakukan penawaran kepada Tuhan. Tetapi iman Abraham yakin 100%. Sekalipun perkataan Tuhan susah dan tidak masuk akal. Yang Abraham tahu adalah Abraham sepanjang hidupnya belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang Abraham tahu adalah bahwa Abraham harus taat kepada Tuhan sekalipun ada masalah, persoalan, bahkan ada ujian iman. Ujian yang Tuhan berikan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham bukan supaya Abraham itu hancur cita-citanya menjadi bapa banyak bangsa. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik,
Yang penting adalah pada saat Tuhan memberikan ujian kepada kita, jangan pernah ada muncul di pikiran kita bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Kalau kita diperhadapkan kepada persoalan ujian, bahkan ujian yang sulit diterima oleh akal sehat kita, jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli kepada Anda. Karena Tuhan sebenarnya mengizinkan ujian terjadi untuk mengetahui kedalaman iman Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya pernah punya tetangga. Seorang ibu, dia punya anak laki-laki. Anaknya ini katanya berprestasi. Suatu ketika pulang sekolah, anaknya tabrakan naik sepeda motor. Akhirnya mati, meninggal dunia, lalu dimakamkan. Ibu itu cerita di saya, Pak, Tuhan sudah ambil anak saya, dan saya sangat mengasihi anak saya. Walaupun dia sudah dipanggil Tuhan, saya tetap menganggap dia anak saya. Lalu dia mengatakan kepada saya bahwa 6 bulan ini dia tidur di kuburan, tidur di makam, di pusaranya anaknya. Ya nggak apa-apalah ya Bapak Ibu, ada pengganti penjaga makam. Siapa tahu penjaga makamnya cuti kan, atau lagi orang Kristen, penjaga makamnya orang Kristen mau ikut ibadah rumah tangga itu ya, ikut kul ya kan gitu ya, ada yang menggantikan kan begitu. Dia mengatakan di saya, dia datang cerita di saya, sudah 6 bulan ini saya Pak, kalau sore malam saya tidur di kuburan. Lalu saya tanya, kalau hujan gimana Bu? Ya kalau hujan, ya saya berteduh di makam orang yang ada atapnya. Wah, saya pikir ibu ini kalau ada acara uji nyali, menang dia. Menang dia benci. Nunggu di kuburan 6 bulan. Tapi saya ngomong gini kepada dia, Ibu, apakah ibu hanya punya anak 1? Oh tidak, saya punya anak 2 lagi. Saya bilang kepada dia, kalau ibu masih punya anak 2 lagi, kenapa ibu nggak syukurin saja yang 2 itu? Bisa saja, saya mengatakan bisa saja, ibu terlalu menyayangi yang ini, yang 2 nggak diperhatikan, Tuhan ambil. Tapi percayalah, seberat apapun ujian, percayalah bahwa selalu ada maksud Tuhan di dalam setiap ujian. Amin. Tujuannya cuma satu, supaya iman kita ini makin dalam, supaya kita ini makin mengenal, makin memahami Tuhan. Walaupun sulit untuk dipahami, tapi percayalah, tidak butuh banyak waktu untuk memahami Tuhan. Yang penting kita itu berani taat sama Tuhan. Itu saja sudah cukup. Amin. Yang kedua, iman yang benar itu akan mendatangkan ketaatan. Iman yang benar itu akan mendatangkan ketaatan. Ujian Abraham itu dimulai dengan perintah. Dia dikatakan ambillah. Mari kita perhatikan lagi Alkitab kita. Ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kata ambillah dalam bahasa Ibrani-nya itu kak, yang berarti itu adalah ambillah, tapi diberikan dalam bentuk perintah. Perintah yang tidak boleh ditolak. Ambillah berarti harus. Kalau dikatakan ambillah yang itu, berarti yang itu, bukan ambil yang lain. Allah secara langsung memberi perintah kepada Abraham untuk mengambil anaknya yang tunggal yang dikasihinya untuk dipersembahkan, yaitu Ishak. Abraham diperintahkan mengambil anak satu-satunya, bukan anak yang lain. Anak yang dikasihinya, anak yang sungguh-sungguh dikasih perhatian oleh Abraham.
Tapi walaupun ini berat bagi Abraham, tapi Alkitab tidak pernah mencatat dia menolak perintah Tuhan. Saya nggak bisa bayangin, Bapak Ibu, kalau perintah itu datang kepada kita. Janganlah Tuhan bilang, ambillah anakmu. Tuhan bilang, ambillah tabunganmu. Saya nggak yakin. Kalau perintah Tuhan datang dan mengatakan, ambillah kendaraanmu, juallah, berikanlah kepada gereja. Nggak yakin saya. Orang akan bilang, Pak Pendeta, sekarang ini zamannya masa-masa di mana jemaat krisis kepercayaan kepada hamba Tuhan. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kan sekarang orang selalu bilang, ini zamannya orang-orang krisis kepercayaan kepada hamba Tuhan. Kan begitu. Tapi ketika Tuhan yang mengatakan kepada Abraham, ambillah, Abraham mengambil anaknya itu dan dia tunjukkan bahwa dia langsung berangkat, bangun lebih pagi hari itu. Lalu kemudian mereka berangkat menuju pegunungan Moria. Itu ditempuh perjalanan lebih dari 1 hari. Diperkirakan 2-3 hari baru sampai di Gunung Moria. Bayangin Bapak Ibu, setiap langkah demi langkah Abraham melangkah, bahkan dia naik kuda menuju pegunungan Moria. Apa yang ada di pikiran Abraham? Kalau boleh perjalanannya 10 hari. Jangan 2 hari Tuhan, 10 hari. Supaya ada tambah waktu bagi saya melihat anak saya. Bukankah itu yang ada di pikiran manusia normal? Kalau boleh jalannya dilama-lamakan, supaya jangan cepat sampai. Supaya lebih lama kita bersama-sama dengan anaknya, kan begitu. Tapi Abraham tidak melakukan itu. Sekalipun ada kesempatan, ada waktu untuk protes kepada Allah, Abraham tidak melakukannya. Bahkan secara harafiah dikatakan bahwa dia bangun lebih awal, kemudian dia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujang laki-laki dan juga Ishak, lalu ia membelah kayu untuk dipakai sebagai korban bakaran. Abraham patuh dan mempersiapkan keberangkatannya. Dia tidak protes. Bahkan yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu adalah, itu kan dari sisi Abraham. Coba kita lihat dari sisi anaknya Ishak. Ishak tahu bahwa sudah ada api dan sudah ada kayu. Ketika sudah sampai di pegunungan Moria, bahkan ketika mereka berangkat dari rumah, Alkitab tidak mencatat Ishak bertanya kepada bapaknya, mana kurban yang akan kita korbankan kepada Tuhan. Pasti kita bisa bilang begini, itu kalau anak zaman dulu, kalau anak zaman sekarang, semua ditanyain. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi waktu itu Ishak tidak bertanya. Dia tidak pernah bertanya, di manakah domba yang akan kita jadikan sebagai korban persembahan. Ishak tidak bertanya gitu. Sama seperti bapaknya. Mereka sama-sama berangkat ke pegunungan Moria. Tapi mereka, saya percaya, saya nggak tahu ya Bapak Ibu, apakah mereka ketika dalam perjalanan itu mereka banyak ngobrol juga? Ya mungkin ngobrol seadanya saja kali ya. Karena hati kan mau berpisah. Karena konsepnya kan pasti akan dipersembahkan, kan begitu. Iman Abraham ditunjukkan dengan memiliki ketaatan yang benar kepada Tuhan. Iman yang benar itu tidak protes kepada Tuhan. Iman yang benar itu tidak melakukan bantahan dan protes kepada Tuhan. Tapi iman yang benar percaya bahwa Allah akan bekerja sesuai dengan jalurnya Allah. Amin Bapak Ibu. Bahwa iman yang benar itu tidak perlu melakukan protes atau sanggahan kepada Tuhan. Tetapi iman yang benar itu adalah percaya bahwa Allah akan bekerja sesuai dengan jalannya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman merupakan hal yang paling sulit ketika kita pikirkan dalam pikiran manusia. Iman itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami.
sulit untuk dipahami. Tapi dituntut untuk percaya. Itulah sebabnya orang-orang seberang mengatakan orang Kristen itu beriman dulu baru berakal, katanya. Kan orang seberang selalu mengatakan begitu. Bahkan orang-orang seberang mengatakan orang Kristen itu tidak pakai akal. Orang Kristen itu beriman tapi nggak pakai logika. Itu kan banyak orang-orang yang bilang seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu ketika beriman itu nggak menggunakan akal? Apakah Bapak Ibu dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak gunakan akal, Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu nggak gunakan? Pasti kita gunakan akal. Kenapa kita menggunakan akal kita? Karena kita membaca firman. Maka firman itu masuk ke dalam hati kita, dan dari hati kita dikirim ke pikiran kita. Jadi anggapan yang salah kalau dikatakan orang Kristen itu beriman tidak menggunakan akal. Walaupun untuk beriman dibutuhkan itu adalah ketaatan. Orang mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, Bapak Ibu, itu kita itu diperlukan itu percaya dan taat. Kalau pakai ini terus, ya nggak masuk akal. Karena memang iman itu tidak masuk akal. Amin, Bapak Ibu. Sama seperti waktu Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang, dikatakan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti yang antri itu 5.000 orang itu adalah suami-suami semua. Suami-suami yang antri. Lalu kemudian waktu Tuhan Yesus memberi mandat kepada murid-muridnya harus memberi makan mereka. Murid-murid mengatakan bahwa pada mereka hanya ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Menjadi pertanyaannya, bagaimana 5 roti bisa dibagi 5.000 keluarga? Berarti 1 roti dibagi 1.000. Sementara harga roti itu 1.001. Kan begitu. Gak masuk akal. Karena memang iman itu berada di level di atas akal. Artinya bahwa kita pada saat kita mengimani sesuatu, sekalipun itu tidak masuk akal, tapi kalau kita percaya Tuhan sanggup melakukannya, maka itu akan terjadi. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Abraham juga bukan orang yang memiliki pengalaman iman yang mulus-mulus saja. Abraham juga punya pengalaman di mana dia juga pernah kurang beriman. Pada saat Tuhan mengatakan kepada dia bahwa dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa, tapi sampai berumur sebelum 100 tahun dia tidak punya seorang anak. Lalu dia kemudian menuruti apa kata istrinya, yaitu Sarah mengatakan bahwa dia boleh mengambil budaknya, yaitu si Hagar. Kan begitu. Maka lewat Hagar lahirlah seorang anak namanya Ismail. Apakah Tuhan pernah mengatakan kepada Abraham, engkau boleh meniduri budakmu? Tuhan tidak pernah bilang begitu. Itu bukan masuk dalam rencana Tuhan. Memang pada saat itu, menurut budaya pada saat itu dalam masyarakat Babilonia, itu adalah sesuatu yang lazim. Kalau berdasarkan undang-undang Hammurabi, itu adalah diperbolehkan seorang istri boleh memberikan seorang hambanya perempuan sebagai istri kedua kepada suaminya agar mereka memperoleh anak-anak dari hamba perempuan itu. Itu pada masa itu boleh. Kalau sekarang boleh, Bapak Ibu? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh, harus tegas. Tidak boleh. Sekalipun tidak punya anak, tidak boleh kemudian istri memberikan ART-nya. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Zaman dulu boleh. Zaman masa
berlakunya undang-undang Hammurabi. Tapi sekarang undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi, Bapak Ibu. Jadi jangan izinkan siapapun diberikan ART-nya. Tidak boleh, karena itu sudah termasuk dalam perzinahan. Jadi kita menemukan bahwa beriman dan taat itu sulit. Tetapi pada saat kita berani mengambil keputusan untuk beriman kepada Allah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah tetap percaya. Amin, Bapak Ibu. Walaupun beriman itu sulit, tapi lakukanlah langkah pertama, tetap percaya. Karena langkah selanjutnya Tuhan yang akan pimpin. Amin, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama, sekalipun beriman itu sulit, percaya dulu. Percaya saja. Nanti langkah kedua, ketiga, keempat, kelima itu terserah Tuhan. Tuhan akan pimpin Bapak Ibu dan saya. Langkah pertama itu adalah kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak Ibu dan saya, maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, berarti Tuhan yang memimpin. Kita harus patuh dan taat. Karena iman yang benar itu mendatangkan ketaatan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya beriman belum taat, berarti imannya belum benar. Berarti masih harus dibenarkan ini. Masih harus butuh banyak proses lagi supaya kita menjadi orang yang taat. Itulah iman yang benar. Iman yang benar itu harus mendatangkan ketaatan. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Kami di gereja itu baru melaksanakan pemilihan majelis baru. Rencananya 2 minggu lagi itu baru dihabiskan. Tapi saya itu punya masalah satu, Bapak Ibu. Setiap orang-orang yang mau dipercayakan jadi bendahara, tidak ada yang mau. Saya bingung. Tidak ada yang mau. Jadi saya nanti pulang, Bapak Ibu, harus cari bendahara. Tidak ada yang mau. Saya tanya, mengapa tidak mau jadi bendahara? Mereka bilang begini, Pak, kalau kami jadi bendahara, Pak, bukan sulit pegang uangnya. Bukan. Nggak sulit pegang uang, Pak. Sulit didatangi jemaat lain. Loh, kenapa didatangi? Mau minjam, Pak. Loh. Sambil saya candain, saya bilang, nggak apa-apa kalau dia mau pinjam, tapi minta apanya? Jaminannya. Seperti pegadaian aja, Bapak Ibu ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal mengatasi masalah nambah masalah. Karena harus bayar apanya itu. Nggak mampu bayar, dilelang. Kan begitu. Jadi saya bingung, tidak ada yang mau jadi bendahara. Padahal bendaharanya ini naik level loh, Bapak Ibu. Sebelumnya bendahara untuk diakonia. Terus dipilih jemaat, naik jadi bendahara umum. Dia bilang, saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi saya bilang, kenapa tidak mau? Ya itu tadi, jemaat-jemaat itu datang, Pak, ke rumah, pinjam uang. Loh, saya bilang, ya memang nggak boleh kan, pinjam uang gitu tidak boleh, uang gereja. Kalau mau pinjam itu ke bank, ya toh, bukan ke gereja pinjam duit. Saya bilang gitu. Di bank itu pinjam duit, bukan di gereja. Saya bilang begitu. Ibu hanya dibutuhkan satu aja, taat sama aturan. Uang gereja tidak boleh dipinjamkan. Betul ya Bapak Ibu ya. Uang gereja tidak boleh dipinjamkan, itu sudah aturan. Ibu taat, saya bilang. Berat, Pak. Ya sudahlah.
ketaatan itu memang dilahirkan dari iman yang benar. Berarti imannya belum dalam. Kira-kira seperti itu. Ya sudahlah. Tadi istri saya bilang di saya, ya sudahlah Pak, nggak usah dipaksa katanya. Nanti kalau dipaksa-paksa, nanti ada alasan. Loh kan saya dipaksa. Saya kan ini kan menerima jabatan bendahara bukan karena mau melayani, karena dipaksa. Oh iyalah, udahlah. Jadi saya bilang, oh iya ya. Jadi intinya orang taat karena dia punya iman yang benar. Kalau imannya belum benar, ya pasti nggak akan bisa taat. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan menghargai ketulusan hati Abraham dan memberkati Abraham dengan berkat yang berlimpah. Amin. Biasanya kalau cerita berkat itu di bagian akhir Bapak Ibu. Makanya saya taruh di bagian akhir. Kenapa di bagian akhir? Kalau di bagian awal itu nanti janji, kan gitu ya. Dijanjiin, baru terakhir ternyata di belakang-belakang dituntut, kan gitu. Kalau saya enggak, di awal dikerasin, baru di akhir dijanjiin berkat. Jadi pulang nanti tergambar berkatnya. Tuhan menghargai ketulusan hati Abraham dan memberkati Abraham karena mendengar dan patuh kepada Tuhan. Alkitab mencatat dan dia berfirman, pada saat itu Allah berkata, ambillah anakmu laki-laki. Lalu kemudian dibawa ke tanah Moria dan disuruh dipersembahkan di sana. Tuntutan korban yang diberikan Allah kepada Abraham melampaui segala batas kemampuan pikiran Abraham. Jadi tuntutan Allah kepada Abraham itu melampaui segala batas pikiran Abraham. Artinya apa yang dituntut oleh Allah kepada Abraham itu melampaui apa yang harusnya Abraham bisa pikirkan. Karena Abraham tentu tidak pernah berpikir bahwa Allah akan menjadi Allah yang bertindak keji, meminta korban manusia. Abraham pasti tidak pernah berpikir bahwa Allah membatalkan janjinya menjadi bapa banyak bangsa. Abraham juga tidak pernah berpikir bahwa Allah akan memberikan dia ujian iman yang sangat berat. Itu gak pernah terlintas dalam pikiran Abraham. Tetapi Abraham patuh sama Tuhan. Dan pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak, dalam ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Pada saat Abraham akan mempersembahkan Ishak, tiba-tiba malaikat Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu tiba-tiba pada saat Abraham menoleh ke belakang, ada seekor anak domba yang sangkut tanduknya. Pertanyaan saya, itu domba siapa? Kenapa domba itu ada sangkut di situ? Di belakangnya Abraham. Mengapa pada saat Abraham sebelum mempersembahkan Ishak itu, domba itu tidak sangkut di situ? Kalau sangkut, tadi kalau misalnya Abraham mau mempersembahkan Ishak, ya namanya domba yang sangkut tanduknya pasti ribut ya Bapak Ibu ya. Pasti Abraham akan bebaskan dulu. Ini kamu mengganggu ibadah saya ini. Kan begitu. Tapi itulah yang namanya Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang taat. Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang setia. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi selalu ada berkat bagi orang-orang yang taat. Selalu ada berkat yang disediakan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Allah memang tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk kepada Abraham. Pada akhirnya terbukti bahwa Allah memang tidak pernah menginginkan Ishak dijadikan korban bakaran sebagai korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan wujud dari ketaatannya itu adalah Abraham mendapatkan korban pengganti, seekor anak domba yang tersangkut tanduknya. Tiba-tiba ada anak domba yang tersangkut. Di tengah-tengah saat itu Abraham sedang melakukan ritual ibadah. Tapi Tuhan katakan, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan kemudian apakah ibadah itu gagal? Tidak. Ibadah harus tetap jalan. Persembahan harus tetap jalan. Walaupun dibilang sekarang persepuluhan jangan lagi dibayar ke gereja. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang banyak yang bilang begitu. Persepuluhan jangan lagi dibayar. Banyak yang ngomong gitu. Tapi kita melihat bagaimana ibadah Abraham ketika dia harus menghentikan bahwa dia tidak boleh mempersembahkan Ishak, tapi ibadah itu tidak boleh berhenti. Ibadah harus tetap jalan. Dan Tuhan siapkan sesuatu yang beda untuk melanjutkan ibadah sebagai korban pengganti. Amin, Bapak Ibu. Itulah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu betapa pentingnya ibadah itu dalam hidup orang percaya. Amin. Karena dalam ibadah itu kita akan menemukan berkat bahwa Tuhan menyediakan. Amin, Bapak Ibu. Dalam ibadah kita menemukan berkat bahwa Tuhan menyediakan. Itulah sebabnya setiap orang yang datang beribadah di gereja selalu berharap pulang bawa berkat. Betul Bapak Ibu? Setiap orang yang datang beribadah pulang bawa berkat. Sakitnya sembuh, pekerjaan dilancarkan, anak-anak sukses, keluarganya bahagia. Pokoknya diimani semua yang bagus-bagus. Amin, Bapak Ibu. Ibadah harus tetap jalan. Walaupun Bapak Ibu dan saya punya hati yang luka, punya banyak masalah, punya banyak pergumulan, sama seperti Abraham. Ketika dia berangkat dari rumahnya, Tuhan bilang dia harus persembahkan anaknya. Langkah demi langkah menuju pegunungan Moria adalah langkah-langkah yang penuh dengan sayatan-sayatan hati. Tapi hatinya berat, sakit sesakit apapun, ibadah harus jalan. Tidak boleh tidak ibadah. Walaupun sakit hatinya, walaupun luka hatinya, walaupun banyak masalahnya, ibadah harus tetap jalan. Karena di tengah-tengah pergumulan kita, di atas gunung Tuhan menyediakan. Amin, Bapak Ibu. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga hari ini pulang pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah persoalan Bapak Ibu, tapi percaya tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya pergumulan, tapi selalu percaya di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Saya mau mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bung Jim, saya ingat satu pujian yang selalu memberkati. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak mungkin bagimu. Engkau yang berfirman, yang berfirman, dan semuanya jadi.
Tuhan Engkau ajaib. Sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatanmu. Tuhan Engkau ajaib. Sama-sama katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib. Percayalah, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Kami percaya Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau, dengan iman katakan, sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit kami, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau mengetahui setiap apapun problem dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada orang yang bisa bebas dari masalah. Tapi kami tahu, ketika kami beriman sungguh-sungguh kepadamu, apapun itu persoalan kami, sakit penyakit kami, bahkan apapun itu Tuhan, beban yang sedang kami tanggung, kami percaya hari ini Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.